Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas statistika. Pada kali ini kita akan mempelajari terkait dengan multidimensional scaling atau MDS. MDS itu merupakan teknik analisis multivariat yang digunakan untuk memvisualisasikan kemiripan atau ketidakmiripan antar objek. Ya, tujuan utamanya untuk merepresentasikan objek tersebut sebagai titik-titik dalam sebuah ruang dimensi rendah. Ya, biasanya dimensi 2 atau dimensi 3. Sedemikian rupa sehingga jarak antar titik dalam peta tersebut mencerminkan kemiripan atau ketidakmiripan antar objek yang sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan saya mempunyai 100 objek, ya, datanya ada 100, 1, 2, 3, 4, 100, kemudian X-nya, saya punya X-nya misalkan sampai 10, gitu ya. Ini sampai X10. Nah, kalau untuk MDS ini, nah, itu tujuannya untuk memvisualisasikan, ya, memvisualisasikan kemiripan, ya, atau ketidakmiripan antar objek. Ya, jadi nanti ini berdimensi 10 gitu ya, dan objeknya ada 100 gitu ya. Nah, itu hanya didimensikan menjadi uh, dua dimensi, ya, X dengan Y misalkan, ya, atau tiga dimensi, ya, X, Y, Z. Tapi dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas khusus untuk dua dimensi, ya, atau namanya adalah biplot, ya. Nah, konsep dasar MDS itu bekerja dengan data yang merepresentasikan proksimitas atau kedekatan, ya, antar pasangan objek. Jadi bisa, sekali lagi, bisa kedekatan, bisa similarity, atau dissimality, ya, atau jarak atau distance gitu ya, antar pasangan objek. Nah, proksimitas ini bisa berasal dari ada dua, ya, ada bisa bentuk data primer sama data sekunder. Ya, jadi data primer itu penilaian itu bersifat subjektif, ya, mengenai kemiripan antar objeknya. Misal seberapa mirip merek A dan merek B. Ya, misalkan ada dua merek gitu ya, merek A sama merek B. Ya, misalkan ini makanan gitu ya. Bagaimana rasa dari makanan A, ya, rasa dari makanan B. Nah, ini diuji dari beberapa responden, ya, misalkan responden satu. Nah, ini bisa saja, ya, mengatakan uh, A gitu ya, makanan A. Nah, itu tingkat kepuasannya misalkan sangat puas gitu ya. B biasa biasa aja misalkan. Misalkan si apa si responden yang kedua itu bisa saja mengatakan bahwa rasa dari A itu biasa aja gitu ya. B itu sangat puas. Jadi penilaiannya bersifat subjektif, ya, tergantung dari respondennya, ya, mengenai kemiripan antar objek. Ya, jadi misalkan A sama B yang nggak mirip, ya, A sama B tidak mirip dan rasanya beda, ya, satunya strawberry, satunya coklat misalkan. Ya. Kemudian misalkan ada responden B gitu, oh ini mah mirip gitu ya, ini mah bukan apa, rasanya ini tidak jauh beda gitu ya. Ada yang bilang rasanya tuh sangat jauh berbeda. Gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah subjektif, tergantung dari responden. Bisa saja datanya itu berasal dari data sekunder. Nah, itu dihitung dari data atribut. Ya. Nah, biasanya kita punya variabel untuk semua objek gitu ya, dan bisa dihitung, ya, bisa diukur, ya, dengan baik, ya, melalui matriks jarak, ya, seperti sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, contohnya Euclid, Manhattan, gitu ya, Minkowski dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau data primer itu datanya bersifat subjektif, data sekunder itu sifatnya objektif, ya, bisa diukur, gitu ya. Misalkan jarak antar kabupaten kota misalkan, ya. Misalkan Cilegon ke Serang, ya, Serang ke Jakarta, Jakarta ke Tangerang, nah itu kan jaraknya bisa diukur. Ya. Diukur bisa menggunakan Euclid, Manhattan, dan lain sebagainya. Ya. Dengan tinggi badan, itu juga bisa diukur, ya, sifat numerik. Ya, kalau misalkan datanya kualitatif juga bisa diukur. Laki-laki, perempuan, ya, kemudian yang bersifat ordinal, itu juga bisa diukur.
secara objektif. Kemudian salah satu kegunaan MDS itu pastinya kita mereduksi dimensi, artinya menyederhanakan data ya, banyak datanya, variabelnya, menjadi visual berdimensi rendah. Yang akan kita bahas di sini khusus untuk dua dimensi. Ya. Kemudian visualisasinya itu mengungkap pola tersembunyi. Ya. Pasti kita melihat mengelompokkan cluster-cluster ya. Ya. Terus juga kita bisa melihat hubungan antar objeknya, ya, yang mungkin tidak terlihat dari tabel data mentah. Ya. Ya, ini salah satu fungsi deskriptif ya. Kita bisa melihat pola yang tersembunyi, ya, hubungan yang tidak bisa dilihat di kalau bentuknya raw data. Kita juga bisa membuat pemetaan konseptual, ya, ini sering digunakan dalam riset pasar, kemudian bisa analisis perbandingan. Nah, kita akan coba bahas nanti ya di bawah. Kemudian yang harus kita kuasai sebelum kita menguasai MDS gitu ya, kita harus tahu cara mencari matriks kesamaan ya, atau matriks jarak. Kan kemarin kita sudah belajar dua ya, untuk mengklasterkan itu selalu ada dua ukuran ya, ukuran similarity dan ukuran dissimilarity. Similarity itu kesamaan gitu ya. Nah, kalau misalkan dissimilarity itu jarak gitu ya, atau perbedaan. Ya. Tinggal dipilih ya, mau dua, mau apa, kesamaan apa perbedaan. Ya. Ini kita bahas yang pertama dulu ya, matriks kesamaan atau matriks kemiripan atau similarity. Ya. Definisinya matriks kesamaan adalah matriks persegi, ya, pasti selalu berbentuk persegi, berukuran n kali n adalah jumlah objeknya, ya, objek atau individunya, ya, yang setiap elemennya, isi-isinya tuh, ya, angka-angkanya itu merepresentasikan tingkat kemiripan atau kedekatan antar objek. Ya. Jadi mengingatkan kembali, kalau nilainya adalah nilai kemiripan, semakin besar nilai indeks kemiripannya, artinya semakin mirip. Ya. Nah, semakin kecil nilai indeks kemiripannya, berarti semakin tidak mirip. Ya. Ini berbeda apa kebalikan dengan jarak. Ya, kalau jarak itu semakin besar nilainya semakin tidak mirip, ya, semakin kecil semakin mirip. Itu kalau indeks jarak. Ya. Kemudian dalam matriks kesamaan atau kemiripan atau similarity ini itu punya karakteristik. Ya, jadi ya tadi ya yang sudah saya katakan, nilai lebih besar itu lebih mirip. Ya, semakin besar nilai S-nya, semakin mirip atau semakin dekat hubungan antara objek I dan objek C-nya. Kemudian diagonalnya maksimum, artinya ya pasti dengan dirinya sendiri pasti identik, gitu ya. Pasti mirip, gitu ya. Pasti nilainya akan maksimum. Biasanya kalau skalanya itu normalisasi, ya biasanya di apa, satu ya, diagonal utamanya satu. Kalau jarak tuh nol, diagonal utamanya. Kemudian bersifat simetris. Ya. Kalau kemiripan antar objek I sama J, ya sama aja dengan objek J dengan objek I. Ya. Indeks kemiripan I sama J, ya sama saja dengan indeks kemiripan J dengan I. Ya. Nah, kemudian cara memperoleh matriks kesamaan ini, tadi ada dua, data primer sama data sekunder. Ya. Kalau misalkan data primer, nah itu bersifat subjektif ya dari responden. Misalkan dari skala 1 sampai 10 kita tanyakan. Ya, kita tanyakan seberapa mirip merek A dan mirip B. Ya, si A misalkan menjawab skalanya 7, ya. Si B ya bisa aja 6, ya. Si C bisa aja 5, bisa aja nilainya 8, 9, dan seterusnya. Ya, bersifat subjektif. Dan satu lagi bersifat data sekunder. Ya. Kalau data sekunder itu bisa pakai koefisien korelasi, ya, artinya semakin tinggi nilai korelasinya, itu semakin mirip. Gitu ya. Jadi ingat ya, apa nilai korelasi ya. Nilai korelasi kan semakin besar, artinya semakin berkorelasi atau semakin mirip gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan indeks kemiripan. Kalau kemarin kita sudah belajar indeks Jakat gitu ya. Ada koefisien kemiripan ya. Ada koefisien DIS. Kalau data numerik pakai kosin similarity ya. Kalau datanya biner yang kemarin ya, Jakat
matching koefisien ya. Nah, kemudian frekuensi apa di mana dua item muncul bersamaan bisa menjadi ukuran kemiripan. Ya. Frekuensi muncul bersamaan itu bisa dikatakan sebagai ukuran kemiripan. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas khusus indeks kemiripan kosin, ya, kosin similarity. Ya. Kemarin kita sudah belajar apa indeks Jakob ya untuk data-data kualitatif. Sekarang kalau data untuk numerik ya itu kita belum bahas ya untuk indeks kemiripan. Nah, di sini pakai kosin ya, coba ya. Nah, misalkan saya punya tiga objek A, B, dan C. Saya punya X-nya ada tiga, X1, X2, dan X3. Misalkan objek A, nilai X1-nya 1, X2, nilai 2-nya 2. Objek A ya masih objek A, nilai X3-nya adalah 3. Jadi vektornya kan 1, 2, 3. Nah, misalkan si B, nah, X1-nya 2, X2-nya 4, ya, X3-nya 6. Ya. Vektornya 2, 4, 6, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau untuk rumus kosin similarity, ya, indeks kemiripan kosin, itu rumusnya adalah gini. SPQ adalah sigma P kali Q dibagi akar P kuadrat, sigma P kuadrat dikali akar sigma Q kuadrat. P sama Q adalah dua objeknya. Ya. Kalau A sama B ya SAB gitu ya. B sama C ya SBC. Ya, dan seterusnya. Nah, jika sudutnya 0 derajat, itu namanya vektornya searah. Itu nilai kosinusnya 1. Artinya kemiripannya sempurna, identik. Oke. Kosinusnya 1. Ini kan fungsinya kosin ya. Jadi kosinus 0 itu kan sama dengan 1. Ya, itu artinya kemiripan sempurna. Ya. Kalau sudutnya 90 derajat, artinya cos 90 kan 0, gitu ya. Itu namanya vektor ortogonal. Ya. Itu artinya tidak ada kemiripan. Sama sekali tidak mirip. Ya, kalau nilainya 0, nilai S-nya itu sama dengan 0. Artinya tidak mirip sama sekali. Ya, kalau nilainya 1, berarti mirip sempurna. Ya, kalau 180, ya, kalau 180 derajat, kosinus 180 itu kan nilainya negatif 1. Artinya ketidakmiripan sempurna. Ya, atau arahnya berlawanan. Nah, misalkan dari data ini, saya mau mencari mirip nggak A sama C. Gitu ya. Udah, kita cari ya objek A. Di sini kan 1, 2, 3 vektornya. Ya. C, 5, 1, 1. Ya. Nah, sekarang kita cari yang atasnya dulu. Ya. Yang sigma P kali Q-nya. Ya. Berarti ya ini ya, sigma A kali C-nya. P-nya kan A gitu ya. Q-nya kan C. Ya. Udah, sekarang kita cari yang X1-nya dulu. Ya. 1 dikali 5. Ya. Yang X1-nya dulu. Ya. Itu 1 kali 5. Ya. Sigma. Yang X2-nya 2 kali 1. Nih, ya, 2 kali 1 sigma lagi. X3-nya 3 kali 1 sigma lagi. Ya. Udah, ini ditambahin 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10. Ya, berarti pembilangnya 10. Ya, kemudian yang bawahnya nih. Ya, yang bawahnya sekarang yang P dulu. Yang punyanya si A. A dulu. Ya. Berarti A-nya gimana rumusnya? Ya, berarti uh, khusus yang punya A. Berarti X1, X2, X3. Ya, berarti 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat ditambah yang ini punyanya X2, 2 kuadrat ditambah yang X3-nya, 3 kuadrat. Ini dijumlahin, kemudian diakarin. Dapatnya 3,742. Ini untuk yang P, atau punya A, objek A. Ya, kalau yang objek Q, itu siapa? Itunya ya C. C berapa? 5, 1, 1. Ya, berarti 5 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 1 kuadrat. 25, 26, 27. Ya, berarti akar dari 27. Ya, 5,196. Kemudian cari nilai SAC-nya. Ya, dengan cara pembilang bagi penyebutnya. Ya, pembilangnya tadi 10, ya, dibagi ya, yang P-nya 3,742 ya, ditambah dikali ya, dikali dengan yang C.
Nih, ya 5,196. Kemudian didapatkan nilai kosinus indeksnya untuk A sama C adalah 0,5. Ya, indeks kemiripannya 0,5. Di tengah-tengah ya, tidak apa ya mirip enggak, gitu ya. Mirip juga enggak terlalu mirip ya. Di tengah-tengah 0,5. Itu A dengan C. Ya. Begitu juga objek yang lain ya dicari. B sama C, ya, kemudian A sama B. Ya, dihitung dengan cara yang sama. Kemudian disusun dalam bentuk matriks, ya, matriks kesamaan, ya, atau matriks similarity, artinya semakin tinggi nilai indeksnya semakin mirip, ya, semakin kecil nilai indeksnya semakin tidak mirip. Ya. Kita lihat diagonal utama pasti satu karena dengan dirinya sendiri, ya, pasti identik. A sama B satu, ya. A sama C 0,514 ya, yang tadi kita hitung, ya. Dan pasti sifatnya ini adalah simetris. B sama C sama ya, kebetulan 0,514 simetris. Wah ini sempurna nih, A sama B satu juga. Ya. Emang identik, coba kita lihat ya, A sama B. A sama B, lihat atribut X1-nya. Ya. X1, X2, X3. Nah ini semua dua kali lipatnya. Ya. Jadi B itu sama dengan dua kali A-nya. Kalau kalian perhatikan ya, dua kali satu dua, dua kali dua empat, dua kali tiga enam. Nah ini mirip, ya, identik malah. Ya. Itu identik itu tidak harus sama, gitu ya. Tapi kombinasi linearnya juga secara sempurna itu terjadi. Ya. Oleh sebab itu nanti jarak kosinnya adalah satu, sangat mirip. Ya. B sama C juga 0,514 ya, mirip dengan A sama C. Ya. Diagonal pasti berisi satu, sempurna, dan matriksnya bersifat simetris. Ya, simetris. Itu matriks kemiripan atau similarity. Lawannya adalah jarak ya, atau ketidakmiripan atau dissimilarity. Ya. Ini sama, ukuran persegi n kali n, karena ada lebih banyak juga objeknya. Ya, kalau misalkan objeknya ada 5, pasti akan berbentuk 5 kali 5. Ya. Dan setiap elemennya itu disimbolkan dengan D, ya, DIJ atau dissimilarity. Kalau S tadi kan similarity, ya, itu merepresentasikan tingkat ketidakmiripan, ya, antar objek I sama J. Ya. Kalau A sama B ya objek A sama B, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, karakteristiknya untuk matriks jarak itu kebalikan dari matriks similarity. Artinya kalau nilai jaraknya lebih besar, artinya lebih tidak mirip. Artinya semakin besar nilai dia, semakin tidak mirip. Ya, semakin jauh jarak antara objek I dan objek I. Kemudian diagram utamanya adalah 0 nilainya. Kalau similarity kan 1. Ya. Kemudian sifatnya sama, simetris, dan non-negatif. Ya. Tidak mungkin ada yang negatif. Jadi minimal 0. Ya. Kemudian sifat berikutnya ada ketaksamaan segitiga atau triangle inequality. Ya. Ya, jadi jarak antara objek I ke K itu pasti akan lebih kecil daripada jarak IJ ditambah DJK. Jadi melalui J dulu. Ya. Itu kalau dijumlahkan, ya, jadi melalui J, IJ tambah JK, itu kalau dijumlahkan pasti akan lebih besar jadi sama dengan jarak langsung dari I ke K. Ya. Bagaimana cara memperoleh matriks ketidaksamaan? Ya, misalnya ya, matriks ketidaksamaan. Ya, sama, ada dua ya, dari primer sama sekunder. Dari primer sama tadi bersifat apa? Bersifat subjektif, ya. Misalkan dari skala 1 sampai 7, ya. Artinya yang semakin 7 semakin tidak mirip. Ya. Kalau tadi kan 9 itu kan semakin 1 sampai 5 ya, misalkan semakin ke 5 semakin mirip. Kalau ini semakin ke tinggi semakin tidak mirip. Ya. Itu kalau primer. Kalau sekunder ya bisa diukur. Ya. Boleh pakai Euclid, ya, Manhattan, Minkowski, Hamming, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini contoh misalkan dari matriks jarak. Kita lihat ya, ini jarak A ke A 0 ya, B ke B 0, C ke C juga 0, karena dirinya sendiri.
Ya. Kemudian dari A ke B jaraknya 2,828 ya, A ke C 1,3 ya, sifat simetris. Ya. Artinya apa? 4,123 paling besar. Ya. Artinya paling tidak mirip. A sama C ini paling tidak mirip. Ya. Yang paling kecil ini 2,828, artinya kan paling kecil nih jaraknya. Ya, A sama B paling mirip. Ya. A sama B paling mirip. Karena jaraknya paling dekat. Ya. Jawaban utama pasti 0, ya. Sifatnya simetris, dan nilainya non negatif. Ya, nggak ada yang negatif. Ya. Jarak. Kemudian ketak sama segitiga berlaku di sini. Ya. Lihat ya. DIK nih, misalkan DAC. DAC itu nilainya harus lebih kecil dari DAB ditambah DBC. Ya, harus melalui B dulu. AB tambah BC. Ya, kalau DAC-nya di sini adalah 4,123, DAB-nya di sini adalah 2,828, ditambah BC-nya adalah 3,680. 3,600. Ini ketika ditambahkan ya sampai ke 6,4, kalau DAC secara langsung 4,1. Nah, ini 4 lebih kecil dari 6. Betul ya, artinya sifat yang DAC ini benar. Sekarang yang AB ya, dicek lagi. AB melalui C ya, AC ditambah CB ya, ini juga sama ya, BC BA melalui CA ya. BC melalui A ya, dari BA ditambah CA. Nah, ini sifatnya juga benar. Artinya ketiga-tiganya benar, nah, berarti memenuhi jarak sifat ya, sifat triangle triangle inequality. Nah, ini ya. Bagaimana kalau tidak terpenuhi segitiga triangle inequality-nya? Misalkan gini. Misalkan banyak terjadi di kasus data primer. Ya, karena bersifatnya subjektif, ya, itu berarti setiap responden itu bisa menghasilkan skala yang berbeda. Gitu ya. Karena subjektif, gitu ya. Misalkan jarak A ke B, itu skalanya 2. Ya. Nah, B ke C, ternyata skalanya 3. A ke C, skalanya 8. Ya. Kali dicek, misalkan AC ya, harus melewati B dulu, AB tambah BC. Ya. DAC di sini kan 8 nih. Ya. 8. Ya. DAB di sini 2 ditambah BC, BC-nya 3. Ya, jadi 2 ditambah 3, 5. Apakah 8 kurang dari 5? Salah. Gitu ya. Karena salah, berarti kan sifat triangle inequality-nya tidak terpenuhi. Ya. Nah, ketika tidak terpenuhi, berarti nanti ya, dalam pembentukan MDS-nya itu tidak bisa menggunakan metode metrik MDS. Ya. Jadi lebih cocok untuk menggunakan MDS non-metrik. Nanti kita pelajari ya. Jadi MDS nanti ada dua metodenya, non-metrik sama metrik. Ya. MDS metrik ketika salah satu sifat ini, ya, triangle inequality-nya terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, berarti pakainya non, ya, non-metrik MDS. Ya. Nah, di sini juga ada transformasi matriks kesamaan dan jarak. Dia ada hubungannya ya, antara matriks similarity dan dissimilarity. Ya. Kalau ketika kita punya matriks similar, ya, tapi mau kita convert ke matriks ketidakmiripan atau matriks jarak, ya, nah itu bisa dari cara gini, ya. Boleh seperti ini, transformasi, ya. Transformasi S max kepada SIJ, ya. Boleh juga pakai transformasi kovarian seperti ini. Atau yang paling sering digunakan adalah ini. Ya. Jadi jarak itu adalah satu dikurangi matriks similarity. Ya. Satu dikurangi indeks kemiripannya. Itu merupakan jarak atau dissimilarity. Ya. Tinggal satu dikurangi indeks kemiripan. Ya. Kemudian kita juga bisa mengubah dari matriks ketidakmiripan menjadi matriks kemiripan. Gitu ya. Nah, ini bisa pakai ini ya caranya, transformasi. Ya. Nah, itu biasa kalau di R tuh off to core gitu ya.
Kemudian jenis-jenis MDS, jenis-jenis MDS itu eh, ada dua ya, dari matrix sama non matrix. Matrix itu pakai metode yang namanya PCOA, ya, Principal Coordinate Analysis. Ya, kalau non matrix atau NMDS itu pakainya iteratif, ya, pakai konvergen nanti. Ya. PCOA untuk matriksnya, apakah metodenya MDS matrix, artinya sifat triangle likely terpenuhi. Ya. Mengasumsikan bahwa data inputannya ya, atau data apa, jarak atau kemiripan ya, bersifat metrik interval atau rasio. Ya, jadi kalau datanya numerik, ya, interval atau rasio, kita bisa menggunakan MDS metrik. Tujuannya untuk menghasilkan peta di mana jarak antar titiknya secara langsung proporsional dengan ketidakmiripan input. Nah, ini algoritmanya. Ya. Nah, di sini pakai goodness of fit-nya pakai nilai stres. Ya. Jadi nilai stresnya biasanya di bawah 0,2 atau di bawah 0,15 itu dianggap bagus. Nilai stresnya untuk MDS metrik. Itu bisa juga menggunakan R square mendekati 1. Jadi kita aplikasikan algoritma ini ke contoh. Nah, ini contohnya. Misal saya punya objek ada 3, ya, A, B, sama C. Kemudian X-nya ada 2, X1 dan X2. Jadi si A, itu X1 nilainya 1, X2 nilainya 1. Si B, ya, ini X1 gitu ya, ini X2. Si B, X1-nya nilainya 4, X2-nya nilainya 1. Ya, si C nilai X1-nya 1, nah, X2-nya sama dengan 5. Ya. Kemudian, nah, kita cari matriks jaraknya dulu. Ya. Kita ini boleh apa, matriks PCOA ini apa, inputannya jarak ya, matriks jarak atau decimality ya. Contoh misalkan Euclid. Jadi boleh Euclid, boleh Manhattan ya. Nah, boleh jarak-jarak yang bersifat numerik. Ini kan datanya data numerik nih. Ya. Misalkan dipakai jarak Euclid misalkan. Ya udah cari jarak A ke B misalkan. Ya, jaraknya berarti gimana? Kemarin akar dari ya, X1 kurangi X1-nya A sama B nih, 1 kurangi 4, 3 ya. 3 kuadrat berarti 9 ditambah yang X2-nya 1 kurangi 1 0. 0 kuadrat 0. Akar dari 9 adalah 3. Ya, itu jarak A ke B itu sama dengan 3. Ya, dan seterusnya ya. Biasa aja nih pakai jarak Euclid. Ya. Dicari AC ya, kemudian B sama A-nya kan ini simetris ya, pasti sama ya, B sama C-nya ya, ini sama nih, simetris, dan diagonal utama adalah 0 karena matriks jarak ya. Dan ingat tidak boleh ada negatif, non negatif ya. Nah, kemudian eh, sudah dapat ya matriks jaraknya, kemudian dikuadratkan ya, elemennya ya, 0 kuadrat 0 ya, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Ya. Setelah mendapatkan matriks jarak, dikuadratkan, kemudian cari matriks skalar produknya. Ya, atau sering disebut juga B, matriks B-nya. Rumusnya adalah negatif setengah dikali D matriks jarak yang dikuadratkan tadi. Ya, jadi ini rumusnya gini. Min setengah dikali DIJ ya. Min D I bar ya. D bar I dot ya, dikuadratin dikurangi D bar J. Tapi yang ini matriksnya matriks kuadrat ya. Ya, ditambah D bar dot dot. Ya. Nah, sekarang kita cari eh, ini kan 3 kali 3 ya, pasti rumusnya matriksnya berukuran 3 kali 3. Ya, kita cari yang pertama dulu ya, yang S1-1-nya ya, yang di posisi sini ya. Caranya gimana? Ya, pakai ini negatif 1 kan artinya IJ-nya kan S11 berarti I-nya 1, J-nya 1
Ya, berarti S11 ya, berarti sama dengan negatif setengah ya, ini negatif setengah dikali D11 ya. Ini kan DIJ ya. D11 ya, berarti cari jarak D11 di sini ya. Ingat ya, pakainya matriks D kuadrat ya, jangan matriks asli. Karena di sini matriksnya D kuadrat semua. Ya. Berarti D11, berarti pakai yang ini, 0. Ya, jadi negatif setengah dikali 0, ya, dikurangi, ini D bar I dot. Ya, berarti rata-rata baris ke satu. I-nya kan 1. Ya. Berarti rata-rata kan baris yang ke satu. Ya. Berapa nih rata-rata baris yang ke satu? Ya, berarti 0 ditambah 9 ditambah 16. Ya, 25. Ya, 25 dibagi 3. Ya, 25 dibagi 3. Ya, dikurangi D bar ya, dot J. Berarti dot 1. Berarti rata-rata kan kolom yang pertama. Nah, nanti kolom yang ini nih rata-ratain. Ya. Jadi 0 tambah 9 tambah 16. Ya, jadi 25 dibagi 3, ya 25 per 3. Ya. Ditambah D bar dot dot. Ya. Artinya ini rata-ratakan semua elemennya yang ada di D bar. Ya. Ini ada rata-ratain. 0 tambah 9 tambah 16, 25. 25 tambah 25, 50. 50 tambah 9, berapa nih? 59 ya. 59 ditambah 16, berapa ini? 65, ya 75 ya. 75 tambah 25, 100. 100 dibagi 9. Ini totalnya 9. Ya, jadi 100 per 9. Ya. Itu namanya debar dot dot. Ya, jadi rata-ratain semua elemennya. Ya, 100 per 9. Ya udah dihitung. Jadi nanti S11-nya adalah 25 per 9. Dapat yang 1-1 ya. Kemudian cari yang 1-2 yang sebelah sini. Caranya gimana? Sama aja. Ya, berarti I-nya 1, J-nya 2. Gitu kan. Nah, berarti negatif setengah nih, dikali DIJ. Ya, berarti D12. Berarti di sini berapa? D12. Nah, 9. Ya, di sini berarti 9 dikurangi ya, D bar I dot. Ya, berarti rata-ratakan baris yang pertama. Ya, baris pertamanya berapa? Kan tadi kan 1 ya, 1,2. Berarti I-nya 1. Ya, berarti rata-ratakan baris yang pertama. Ya, berarti 9 tambah 16, 25 per 3. Ya. Dikurangi D bar dot J. Ya. J-nya berapa tadi? 2. Ya, berarti rata-ratakan kolom yang kedua. Ya, kolom keduanya mana ini? Kolom kedua. Ya, rata-ratain. 9 tambah 0 tambah 25. 34. Ya, 34 bagi 3. Nah ini. Ya, 34 per 3. Ya, kemudian ditambah D dot dot bar. Ya, berarti ini rata-ratakan semua gitu ya. 100 per 9. Hitung semua ya. Didapatkan negatif 2 per 9. Baru dapat yang elemen yang 1, 2. Ya. Ya, saya mau cari yang ini deh. Gimana caranya nih? Ya, berarti ini kan S22 gitu ya. Dapat dari mana apa S22 rumusnya ya udah. I-nya 2, D-nya 2 ya. Berarti ini min setengah ini ya. Min setengah dikali DIJ berarti D22 ya. D22 di sini 25 225 0 ya sini ya. Oh sorry, saya maunya ini 32 ya. Saya maunya 32 bukan 22 ya. 32 misalkan di sini. Ya, berarti I-nya 3, D-nya 2 ya. Berarti negatif setengah dalam kurung D32 ya, berarti ini 25 ya. Ini mana 32? Oh tidak ada ya di sini ya. Nah, ya gitu ya rumusan nih. Misalkan
Saya mau cari S32. Ini baris ketiga kolom 2. Berarti ini min setengah dikali D bar 32. Berarti baris 3 kolom 2. Nah, berarti 25. Kemudian dikurangi DI dot. Ya, berarti I-nya 3. Ya, I-nya kan 3. Nah, berarti rata-ratakan baris ketiga. Ini. Ya, 16 tambah 25. 1. Ya, 41. Ya, 41 per 3. Ya. Kemudian dikurangi D dot J. J-nya kan 2, berarti rata-ratakan kolom yang kedua. Nih, 9 tambah 25, 34. Itu 34 per 3. Ya. Ditambah ya, 100 per 9. Ya. D dot dotnya kan 100 per 9. Ini adalah saya mau mencari S32. Hasilnya berapa? Hasilnya pasti sama dengan S23. Karena sifatnya simetris. Ya. Nih, hasilnya negatif 50,9. Ya, itu rumusnya tuh. Sama ya, 25 min 41 per 3, min 34 per 3, ditambah 10 per 9. Ya, karena sifatnya simetris ya. S32 pasti akan sama nilainya dengan S23. Ya, ketika sudah dapat, semua disusun dalam bentuk matriks. Skalar. Ya. Skalar, namanya skalar produk S. Ya. Ya. Ini dimasukin S11 nih, 25 per 9. S12 tadi di sini ada min 2 per 9 ya. S13 dia di sini ada min 23 per 9. Tinggal dimasukin ke posisinya, sesuai dengan posisinya. Ya. Ini sifatnya simetris tuh. Simetris semua. Ya. Nah, kemudian setelah dapat matriks S-nya ini, kemudian lakukan dekomposisi eigen. Ya. Cari eigen value-nya sama vektor value-nya. Ya. Vektor ciri sama akar cirinya dicari. Ya. Lambda sama V-nya. Ya. Nah, di sini karena apa? Eh, ada 3 ya kemungkinan akar cirinya ya. Jadi eigenvalue 1, 2, sama 3. Nah, kemudian bisa ya cara mencari akar ciri vektor ciri. Ya. Ketika didapat akar cirinya, berarti berpadanan dengan akar cirinya. Ya. Ini sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Ya. Berhubung akar cirinya 0, ya udah nggak usah kita pakai. Ya. Akar ciri yang ketiganya 0, kecil ya. Udah kita ambil 2 aja akar cirinya. Ya. Nah, kemudian kita kan ambil 2 eigenvalue. Ya. Artinya kita pilih K-nya sama dengan 2. Ya, dimensinya 2. Karena kita akan memplotkan di dua dimensi. Ya. Nah, 2 kali 2. Gitu ya. X sama Y. Ya, berarti ngambilnya hanya 2 akar ciri aja. Ya, kalau ngambil tiga-tiganya meskipun ini nggak 0, ya, mau kita ambil, ya berarti nanti dimensinya 3. Ya. Nah, itu bentuknya nanti bangun ruang. Ya. Karena ini kita mau membahas biplot. Biplot itu ada 2 dimensi. Ya, kita ambil X1 sama lambda 1 sama lambda 2-nya aja. Ya. Berarti kita ambil vektor cirinya 2 aja. Yang ini aja. Yang berpadanan. Ya. Nah, kemudian setelah dapat, ya, kemudian kita cari koordinat baru ya untuk dipetakan di koordinat baru ini. Ya, kan harus diplot, yang namanya scatter plot ya harus punya koordinat. Koordinat baru ini dihitung dari mana? Nah, dihitung dari sini. X new itu sama dengan vektor cirinya dikali, nah ini lambda, ya lambda besar, akar cirinya, ya, dipangkatin setengah atau diakarin. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat vektor. Kan ini K-nya kan kita mau 2 dimensi, ya berarti vektor cirinya ambil 2, ya, ambil 2 vektor ciri. Vektor ciri pertama itu nilainya negatif 0,183, 0,598, 0,781. Nah, ditaruh di
Nah, kolom yang pertama. Ya. Kolom yang kedua isinya vektor ciri yang kedua, 0,79, 0,0556 ya, negatif 0,24 ditaruh di kolom yang kedua. Ya. Itu namanya V ya, VK. VK-nya itu K-nya 2 ya. Berarti kita ambil akar cirinya 2. Ya, ini lambda, lambda adalah akar cirinya. Ya, di sini akar cirinya 12,9. Ya. Ini jadi diagonal utama ya, ya kovariannya 0 ya, jadi selainnya 0 gitu ya. Jadi diagonal utamanya adalah nilai eigenvalue-nya diakarin ya. Karena ini pangkat setengah ya. Nanti ini akar 3,704 ya, akarin aja ya. Berarti didapat lambda setengahnya. Nah, setelah didapat X new berarti VK ini dikali lambda. Ya. Nah, ini VK ini rumusnya 3 kali, matriksnya dimensinya 3 kali 2, lambda di sini 2 kali 2. Ya. Nanti akan terbentuk hasil 3 kali 2 matriksnya. Nah ini ya, 3 kali 2. Ini perkalian matriks saja, biasa ya. Ini perkalian matriks, ya, ditambah ini kali ini ya, tambah ini. Ini adalah koordinat barunya. Koordinat barunya berarti nanti si A itu adalah negatif 0,59,1,532. Si B yang baris kedua, negatif 215, negatif 1,071. Ini si C-nya, yang baris ketiga. Nah, koordinat baru ini yang akan dipetakan ke ruang 2 dimensinya. Ini ya, tadi kita dapat ya, karena kita pengennya 2 dimensi, berarti lambdanya kita ambil 2. Kemudian ada namanya proporsi varians yang dijelaskan oleh K dimensinya. Sebenarnya kalau kita pilih 2, itu berapa sih R square-nya gitu ya, atau enggak, R square kan dibuat regresi gitu ya. Kalau di sini proporsi variansnya berapa kalau kita ambil K-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini tinggal ditambahin ya, 16 tambah 2, 12 ditambah 3, 16. Nah, dibagi totalannya ya, totalannya 12 tambah 3 tambah 0 ya, 16. Artinya udah 101 ya, udah 100%. Karena ininya 0 tambah 3. Ya, artinya udah dengan 2 dimensi dia sudah proporsi variasi sudah 100%. Ya, artinya semua informasinya sudah terserap ya, hanya dengan 2 dimensi ini. Ya, awalnya tadi kan ada berapa objek, ada 3 ya, ternyata ada 2 ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kita buktikan ya, kita buktikan apakah koordinat baru itu merepresentasikan koordinat yang lama ya. Nah, misalkan nih koordinat yang lamanya kan 3, 4, 5 jaraknya ya. Jarak A ke B kan 3, A ke C 4, B ke C 5. Yang ini, yang ini nih. A ke B kan 3, A ke C 4, B ke C kan 5 gitu ya. Nih, ya. Nah, jarak yang baru, yang jarak hasil PCOA gitu kan eh, gini ya. Nih, tadi kan kita punya jaraknya X1, ini kan A X1 sama X2 ya. B ini X1 sama X2, C X1 sama X2. Sekarang kita cari jarak dari X new-nya ini ya antara A sama B misalkan. Dipakai jarak Euclid misalkan ya. Berarti ini kurang ini ya, min 0,09 dikurangi negatif 0,153 ditambah ya 1,5 dikurangi negatif 1, ini gitu ya. Dikuadratkan terus diakarin. Nah, hasilnya adalah 3,0001. Oke. Nih, ya, jarak antara A aksen B aksen, artinya A aksen itu yang baru, ya, koordinat baru. B aksen adalah koordinat B yang baru. Mana koordinat barunya ini? Ya, ini koordinat barunya. Tadi kan udah dihitung ya. Nah, ternyata setelah dihitung jaraknya, nggak beda jauh. Ya.
Ini 3,001, 4,003 ya, 5,002. Mirip ya dengan data jarak aslinya. Artinya apa? Artinya bagus nih nilai stresnya. Kita lihat ya. Kita hitung nilai stresnya. Nilai stres itu rumusnya adalah akar dari sigma ya, D, D dikurangi D yang baru ya, dikuadratkan dibagi sigma D kuadratnya. Ya. Kita lihat pasangan yang AB-nya dulu. AB kan data lama ya, koordinat lamanya kan 3, dikurangi yang baru kan 3,01 ya, dikuadratin. Ya, hasilnya segini ya, 0,001. A sama C ya, koordinat yang lamanya 4, yang barunya kan 4,03 kuadratin. Ya, yang BC juga sama terus ya. Kemudian ditambah ya AB AC ditambah BC ya sama dengan 0,0014 gitu ya. Nah, artinya apa? Pasangan AB kan jaraknya 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, tadi kan 345 dikuadratin ya, 9, 16, 25 dijumlahin kan sama dengan 50. Nah, namanya nilai rasio itu adalah nilai yang tadi nih, penjumlahan pasangan tadi nih dibagi nilai apa? Penjumlahan pasangan yang BC yang sudah dikuadratin tadi. Ya. Itu namanya nilai rasio 0,00 sekian. Ya, namanya nilai stres. Stres adalah akar dari rasionya. Ya. Berarti nilai hasil dari rasionya diakarin. Dengan 0,00529. Artinya apa? Di bawah ambang batasnya berapa? Yang tadi 0,5 atau enggak 0,15. Nih, 0,2 atau 0,15. Ambang batasnya dianggap baik. Sedangkan tadi yang kita hitung nilai stresnya adalah 0,000529. Ya. Artinya jauh di bawah standar nilai stres. Artinya bagus. Ya. Merepresentasikan koordinat barunya ini terhadap jarak aslinya. Oke, ya. Ini cara menghitung nilai stres. Ya. Nah, interpretasinya seperti apa? Gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat dari X new barunya, gitu ya, itu akan diplotkan. Ya, ini di warna-warna birunya. Ya. Yang warna biru ini adalah plot X new-nya. Ya. Kan berdimensi 2. Jadi berdimensi 2. Tadi kan misalkan dimensinya kan ada banyak ya, misalkan ada X-nya ada 5, nanti kan dimensinya 5 tuh. Nah, itu bisa ya, bisa kita kecilin jadi 2. Ya dengan cara yang tadi ya, PCOA tadi, PCOA. Nah, titik-titik X new-nya itu yang warna biru nih, diplotin. Ya, sebaran titiknya, sebaran objeknya. Ya. Nah, kemudian dalam biplot ini namanya biplot ya, itu sumbu horizontalnya itu namanya PCO1 ya, PCO2 itu sumbu vertikalnya. Artinya banyak dimensinya yang diambil dari eigenvalue-nya. Ya, tadi kan kita ngambil eigenvalue-nya cuma 2. Ya. Cuma 2. Ya karena kebetulan X-nya cuma 2 gitu ya. Ya, berarti ya sama saja gitu ya. Kecuali nanti kita punya X-nya banyak, ini X-nya 10. Berarti kan kemungkinan eigenvalue kan ada 10. Gitu ya. Berarti kita ambil hanya 2 aja ya, supaya bisa memplotkan 2 dimensi. Seperti itu. Kemudian dalam biplot ini ada yang namanya arah panah. Ya. Arah panahnya tuh. Ya. Artinya itu adalah menunjukkan arah di mana nilai variabel tersebut meningkat dalam kita PCOA. Ya. Itu berkaitan dengan ini korelasi. Lihat nih, kalau panahnya searah, itu artinya korelasinya positif. Ya. Ini arahnya searah semua nih. Ya. Misalkan nih panah-panahnya ini variabel 3, ya. X3 maksudnya ya. Variabel 1 X1, ya, ini X5, ini X4, ini X2. Ya. Misalkan ini saya punya sampelnya ada berapa nih? Objek ada 10, X-nya ada 5. Ya. Bayangin ya, objek yang barisnya ada 10, kolomnya ada 5. Ya. Berarti kan 5 dimensi itu. Saya ingin memetakan menjadi 2 dimensi. Ya. Ambil eigenvalue-nya 2. Gitu ya. Berarti X aja nanti ujungnya. Ya, dipetakannya seperti ini. Ya. Nah, ada namanya arah ya tadi ya. Nah, kalau searah, ini arahnya tuh searah gitu ya. Nah, itu namanya korelasi positif. Ya.
Ada artinya sudutnya kecil. Nah ini kan sudutnya. Ya. Kalau dua panah ini mempunyai sudut yang kecil, ya, ini kan sudutnya kecil nih. Ya. Artinya apa? Variabel sama sampel itu searah. Ya. Korelasinya positif. Ya, kalau korelasi negatif, dia berlawanan. Sekali ini, sampel 10 sama variabel 3 ini dia berlawanan. Ya. Berkorelasi negatif antara sampel 10 objek objek 10 dengan variabel ketiga. Ya. Dia berlawanan arah. Ya karena arahnya kebalikan ya. Gitu ya. Ya, kebalikannya. Ya. Nah, kalau yang tidak berkorelasi itu sudutnya 90. Nah, ini mendekati 90 ya. Variabel 4 sama variabel 1. Artinya dia tidak berkorelasi. Ya. Sudutnya 90 derajat. Mendekati lah ya. Ya. Ini eh, variabel 1, variabel 2 dengan variabel 3 nih. Ini kan 90 derajat nih. Ya, ini tidak berkorelasi nih variabel 2 sama variabel 3. Ya. Pokoknya yang searah membentuk sudut kecil gitu ya. Itu artinya korelasinya kuat. Ya. Kalau berlawanan arah artinya 180 derajat gitu ya, ya berarti dia berlawanan arah gitu ya. Korelasinya negatif. Ada korelasinya ya, kuat gitu ya, tapi negatif gitu ya. Nah, kalau yang membentuk siku-siku 90 derajat itu artinya tidak berkorelasi ya. Terus ada panjang arah ya, panjang arah itu mengindikasikan seberapa kuat pengaruh variabel tersebut dalam menjelaskan sebaran sampelnya. Ya. Semakin panjang, artinya sampel satu ini, ya variabel satu ini mampu dijelaskan oleh sampel satu. Ya. Pengaruh variabel tersebut ya semakin kuat karena ini ya semakin panjang. Ya, kalau tiga, sampel tiga dengan variabel tiga, ya sampel empat dengan variabel empat, dua sama dua, gitu ya, 5 sampai 5. Nah, 7 juga sama sama 5 ya. Cuma dia lebih kuatan ke sampel 5 dibandingkan dengan sampel 7. Karena panjang arahnya itu sampai ke sampel 5. Panjang panahnya ya. Enggak sampai sini. Kecuali ini panahnya cuma sampai sini. Ya, berarti nanti sampel 7 itu lebih kuat ya. Variabel 5 itu lebih kuat di sampel 7. Seperti itu. Ya, itu identifikasi biplot. Nah, kemudian pemilihan dimensi. Ya, jadi jumlah maksimum dimensi yang bisa dihasilkan oleh PCOA adalah yang lebih kecil atau minimum, ya, minimum antara N-1 atau P. Ya. Jumlah objek dikurangi 1 atau jumlah dimensinya. Ya, contoh, misalkan saya punya objeknya 5. Ya, A, B, C, D, E. Misalkan, ya. A, B, C, D, E. Ya. Kemudian X ada 10. Ya, X1, X2, X3, sampai X10. Ya, artinya 10 dimensi nih. Ya. Kalau saya mau saya reduksi pakai MDS, itu berapa maksimal dimensi yang dapat terbentuk? Ya, itu rumusnya adalah minimum antara N-1 dengan P. Ya, N-nya kan 5, dikurangi 1 sama dengan 4. Ya. X-nya ada 10. Berarti minimum 4 sama 10 adalah 4. Ya. Jadi maksimum dimensi yang bisa saya buat dengan cara metode MDS metrik ini adalah 4 dimensi. Ya. Contoh misalkan ada 100 N-nya, P-nya ada 3. Ya. Berarti 100 kurangi 1, 99, ya, dibandingkan dengan 3. Minimum 99 sama 3 adalah 3. Ya, jadi maksimum dimensinya yang bisa saya buat adalah 3 dimensi. Ya. Bayang ya? Jadi ada 10 dimensi bisa direduksi menjadi 4 dimensi. Ya.
Tapi kita tadi pelajari itu dua dimensi, ya. Reduksinya dua dimensi. Karena saya ngambil eigenvalue-nya dua, gitu ya. Oke. Kemudian selain dari MDS yang bersifat metrik, ya, di sini juga ada MDS yang metodenya non metrik. Artinya mengasumsikan bahwa data inputnya bersifat ordinal, ya, hanya urutan peringkat ketidakmiripan, bukan nilai absolutnya. Ya, kalau matriks jaraknya itu bersifat ordinal, ya, bisa pakai non metrik. Ya. Ini algoritmanya, ya, nanti kita coba terapkan di contoh. Ya. Misalkan saya punya matriks apa ini? Matriks jarak. Ya. A sama B nilainya 2 jaraknya. A sama C 5. Ya. B sama C nilainya 4. Dan seterusnya. Ya. Bersifat simetris. Ya. Dan diagonal utamanya 0. Ya. Sifatnya simetris. Berarti tidak ada nilai non negatifnya. Ya. Berarti ini apa? Betul ya matriks jarak. Nah sekarang misalkan dua nih, dua kan paling kecil jaraknya artinya paling mirip, gitu ya. Empatnya cukup mirip, ya lima itu paling tidak mirip karena paling besar nilainya. Ya ingat ya, kalau nilai jarak semakin besar semakin tidak mirip. Ya. Nah target kita itu adalah menempatkan ABC pada sebuah garis atau satu dimensi sehingga urutan jaraknya mengikuti ya DAB, DBC lebih kecil dari DAC. Ya. Artinya apa? Kan ini kan harusnya kan AB kan 2, ya. Habis 2 kan 4 nih BC. Habis itu kan 5 AC. Ya, artinya kan jarak targetnya kan AB itu harusnya yang paling mirip gitu ya. Setelah AB baru BC, ya, baru AC gitu ya. Nah, kalau untuk algoritma NMDS ya, atau non metrik itu ada konfigurasi awalnya, ya. Menebak secara kasar dulu nih, ya. Kita tebak-tebakan dulu, ya. Bebas, ya. Bebas angkanya, ya. Yang penting dari 0 sampai eh, apa mencakupi nilai yang minimum dan maksimum yang ada di matriks ketidakmiripan ini. Ya, misalkan A-nya 0 ya, B-nya 6, C-nya 2. Ya, kemudian cari jaraknya, ya, cari jaraknya. Misalkan A sama C, ya, A ke C, berarti kan 2 dikurangi 0. Ini pakai Manhattan ya. Misalkan pakai jarak Manhattan ya, 2 dikurangi kan 0 kan 2. Ya. B sama C, 6 dikurangi 2, 4. Ya. A sama B, 0 kurangi 6, 6. Ya. Pakai Manhattan. Ya. Dimutlakin. Gitu ya. Ya, kemudian dibandingkan urutannya. Ini kan udah dapat nih AC, BC, AB. Ya. Ternyata di sini AC-nya 2. Ya. BC-nya 4. AB-nya 6. Gitu ya. Nah ini udah bener belum urutannya? Gitu kan. Nah, AC kan 2, AC, BC, AB. Tapi targetnya kan AB, BC, AC. Gitu ya. Nah ini kebalik nih. Ini harusnya paling belakang nih si AC nih. Ya. AB ini harusnya paling depan. Gitu ya. Nah ditukar. Gitu ya. Kan nggak cocok nih. Ini kan nggak cocok. Ini artinya nanti kalau dihitung nilai stresnya, itu tekan tinggi. Ya. Tekan tinggi. Oleh sebab itu, nah geser nih posisinya. Di iterasi berikutnya. Ya, karena urutan yang nggak cocok, ya, itu dipindahin. Ya. Kita kan pengen AB-nya paling kecil. Ya. Nah, saat ini kan A, apa, A sama B-nya kan sangat jauh tuh. Ya. A sama B-nya sangat jauh. Nih, 6. Kan? AB-nya kan 6. Padahal kan pengen kecil gitu ya. Tapi nyatanya kan besar. Nah, ini harus kita dekatin. Ya. A sama B harus deketan. Ya. A biasanya harus yang terbesar. Ya. B tetap di tengah. Nah, caranya ya udah diubah, ya. Digeser aja. Ya. 0, nah B-nya jadiin 1 supaya dekat nih ke A. Karena kan B-nya tadi kan 6 nih, gitu ya. Nah, kita deketin jadi 1.
C-nya dari 2 jadi 5. Ya, digeser menjauhi. Hitung lagi ya, A ke B sini 1, ya. B ke C 4, ya. A ke C 5. Ya. Nah, sekarang urutannya berapa nih? A, B, B, C, A, C. Nah, udah cocok ya. Nah, artinya udah sesuai dengan target. Artinya stresnya nanti akan sangat rendah. Ya. Nah, ini di looping terus ya. Nah, karena ini urutannya udah cocok ya dengan targetnya, berarti udah stop ya iterasinya. Ya. Nah, itu pembelajaran kita untuk matrik dan non-matrik MBS. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.